Baik, kita menginjak acara diskusi. Kita masih punya waktu 15 menit sampai 20 menit. Saya undang Dr. Herman dan Dr. Gigi Hari. Untuk Dr. Joko mungkin di situ aja, Dok. Ya. Baik, untuk sesi pertama kita buka sesi pertanyaan. Nah, ini Dr. Hari ini. Oh, ada satu, mungkin dua lagi, dua. Satu lagi? Ada? Oh, tiga, ya. Satu, dua, tiga. Ini cowok-cowok semua nih. Nanti yang sesi kedua ya, dokter, yang berikutnya. Ya, monggo yang dari belakang. Ya, silakan dokter. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dimyati Ahmad dari Wonosobo MKK. Untuk dokter Hari, menuntaskan atau klarifikasi tentang pencabutan surat apa tadi, inform consent misalnya. Tadi tidak putus hubungan dengan pasien, tapi putus dengan apa pernyataannya saja. Mungkin perlu dikelirkan atau dituntaskan sejauh mana, umpamanya di kamar operasi, kebetulan saya dokter bedah, belum pernah mengalami tapi bisa jadi bisa mengalami nanti. Putus tidak jadi operasi, kemudian apa diteruskan operasi, tanggung jawabnya gimana, berarti sudah tidak kesepakatan tadi yang ditandatangani oleh operator dan oleh pasien. Putusnya itu konkretnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Dimyati. Kemudian yang kedua, Mas Gaza. Sini Mas Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya Dwi Hartanto dari MKK Kota Magelang. Yang pertama saya sampaikan adalah ini hubungannya dokter yang bekerja di rumah sakit atau bekerja di rumah sakit yang milik BPJS, jadi dengan provider maupun manajemen. Ini hubungannya dengan yang pertama adalah dokter yang bekerja di suatu rumah sakit, itu ada dokter yang di rumah swasta yang digaji dengan flat. Misalkan 40 juta per bulan. Sehingga dari manajemen itu mengarahkan untuk semua pasien harus melalui dokter A tersebut. Meskipun dengan keahlian yang sama, di rumah sakit tersebut ada 3 atau 4 dokter. Sehingga semua mengalir ke dokter A tersebut. Sehingga ini jadi permasalahan dari keluhan dari 3 dokter yang lain. Ini sering dikeluhkan, Mas. Kedua, dengan BPJS, yang mana ini hubungannya dengan kendali mutu dan kendali biaya. Terkadang dokter misalnya kita harus merawat pasien ini kan ada pagunya, pagu dan utama yang pagunya misalkan 5 juta ya. Itu kita merawat pasien yang melebihi pagu, yang mana pasien kalau kita pulangkan tidak memungkinkan. Apalagi pasien yang sudah end state, dengan pasien yang tidak mampu. Kalau dipulangkan misalkan oksigen dependent, kalau dipulangkan harus beli oksigen, tidak mampu. Ya ini akan, dokter tersebut akan sering diingatkan, ini sudah melebihi pagu dok, apa enggak sebaik dipulangkan atau dimotivasi pulang paksa. Ini sangat berpengaruh terhadap profesional dari teman sejawat tersebut. Jadi mohon nanti tanggapannya bagaimana, karena ini sering disampaikan kepada kita sebagai MKK, bagaimana secara etiknya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Dr. Dwi. Yang ketiga tadi, penanya ketiga, oh itu tuh Dr. Mulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat para pemateri, ya. Mungkin saya mohon maaf kalau nanti saya kurang pas dalam bertanya. Mumpung ini ada pakar-pakar ya. Mohon pakar disebutkan tentang etika. namanya dulu dok, biar. Nugroho dari Wonogiri, di Wonogiri. Ya. Jadi begini ya, bahwa antara Kodeki dan Sumpah Dokter sepertinya seperti ya, mata uang dua sisi mata uang ya. Jadi enggak bisa dipisahkan.
Sumpah dokter saya anggap sebagai penjabaran ya. Kode etik sebagai penjabaran dari sumpah dokter. Cuma saya ingin menanyakan tentang ini untuk pakar-pakar ya. Tentang poin 10 di sumpah dokter dan 11 ya. Bahwa saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung ya. Mungkin saya ingin tanya Pak Dokter ya. Makna filosofi dan relevansinya untuk saat ini bagaimana ya? Ya. Karena mungkin saya sering ditanya saudara kandung. Di kode iki sendiri di pasal 18 tidak disebutkan saudara kandung itu teman sejawat itu. Kita akan memperlakukan teman sejawat seperti kita diperlakukan ya. Mohon jawabannya ya. Kemudian juga saya akan mentaati dan mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia nomor 11 itu ya di sumpah dokter. Saya akan mentaati ya. Dan mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia begitu berat itu ya bagi saya pribadi mungkin ya meskipun saya kalau saya memberikan semacam pembekalan saya juga ngomong begitu ya. Tapi saya ingin penjelasan dari pakar ini. Apakah mungkin saya akan berusaha mentaati? Mentaati benar-benar kita harus mentaati. Ya, kondisi sekarang itu benar-benar kita mungkin ya agak susah juga. Tapi saya ingin juga penjelasan dari para pakar tadi. Demikian bahwa kita juga memberikan rekomendasi pada teman sejawat yang mau praktek. Itu jelas salah satu syaratnya adalah mentaati ADART, mentaati Ortala dan Kodeki. Ya, ini berat juga untuk teman-teman mungkin yang baru. Sehingga saya harus bisa menjelaskan asupan-asupan dari pakar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dr. Nugroho. Ada 3 pertanyaan dulu ini. Yang pertama dulu dari Dr. Dimyati MKK Wonosobo ke Dr. Hari langsung nih sepertinya. Oh, Dokter. Terima kasih Dr. Dimyati. Jadi begini, ada 2 hal di dalam perikatan kita dengan pasien. Itu kalau hukum. Perikatan oleh karena perjanjian, saya berjanji gitu ya. Sama perikatan oleh karena undang-undang. Saya tidak melakukan perjanjian, tapi atas perintah undang-undang saya harus tolong. Gitu ya. Nah, maka di dalam informed consent, di dalam informed consent itu ada 2 hal itu, walaupun informed consent itu kan perjanjian kan? Iya kan? Inform and consent, perjanjian. Tetapi makna di balik dari perjanjian itu bahwa sebenarnya sebelum melakukan perjanjian dengan pasien, kita ini sudah mendapatkan mandat dari negara, diperintahkan oleh negara untuk menolong orang walaupun orang itu belum tentu setuju. Ya kan? Kegawat daruratan orang enggak setuju, belum tentu setuju kalau setelah ditolong, loh, saya kok Anda tolong gitu ya. Bisa jadi kan gitu. Tapi undang-undang kan memerintahkan kita tetap menolong dia. Jadi makna di dalam informed consent itu tidak bisa dimaknai hanya sebatas perjanjian. Bukan hukum saja, tetapi ini adalah etika. Itu kenapa hubungan itu bukan kontrak, tetapi covenant. Covenant itu apa? Apakah saya pernah melakukan perjanjian kepada anak saya? Tidak. Tetapi oleh karena undang-undang, anak itu lahir dari istri saya, maka undang-undang memerintahkan saya harus memelihara dia. Demikian juga hubungan dokter dengan pasien. Esensinya di situ. Sehingga kontraknya bisa dibatalkan. Dok, saya tidak jadi mau dioperasi, dok. Saya masih takut, dok. Kita harus hargai sebagai hak otonomi dia. Walaupun konsekuensinya harusnya ada di dia, harusnya di pasiennya. Misalnya, dokter spesialis bedah sudah jalan jauh-jauh ke situ. Terus kalau dibatalkan gimana? Ya dibunyikan bahwa administrasi itu tidak bisa dibatalkan. Anda tetap harus bayar ruang OK yang disewa, dokter anestesinya yang sudah kadung datang, segala macam. Itu dibunyikan di awal.
sebagai sebuah bentuk general concern di rumah sakit itu, gitu ya. Nah, tapi tindakannya itu kita tidak boleh paksakan, tetap kita tidak lakukan. Nah, sekarang yang saya bilang tadi, tidak memutus hubungan antara dokter dengan pasien, itu artinya ketika pasien itu tidak jadi di operasi, terus habis itu dia pulang, dia baru ngeh, saya kok tambah sakit, wah saya tak ke dokter lagi dah. Kita tidak bisa baper-baperan, ya nggak bisa dong, kamu sudah tambah parah kok. Nggak bisa, kita tetap harus layani dia. Kenapa? Undang-undang memerintahkan kita, gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan, Dok. Jadi di dalam informed consent itu jangan hanya dimaknai sebagai hukum kontrak, karena ada esensi covenant di dalam informed consent. Mungkin begitu. Terima kasih. Dokter Joko Widiarto mungkin ada tambahan, dokter? Ya, mohon maaf mungkin dokter Hadi ya. Ada yang berpendapat sebenarnya informed consent itu bukan sebuah perjanjian, tapi pernyataan sepihak. Jadi bisa dibatalkan kapan saja kalau yang bersangkutan menarik persetujuannya. Kalau perjanjian, mestinya dua-duanya harus sepakat untuk dicabut. Kalau informed consent menyabut kan tidak. Itu yang saya pernah baca. Makasih, itu aja tambahnya. Betul. Ya, terima kasih dok atas tambahannya. Baik, ini informasi kemarin target kami peserta ini sekitar 150 ya dokter Herman ya. Sekarang kami informasikan dari cabang itu ada sekitar 75 yang hadir, perhimpunan ada sekitar 18, kemudian dari wilayah ada 20, jadi hampir 140 Pak Herman. Mendekati target ini. Terima kasih, luar biasa ini. Aplaus untuk kita semua. Ya, kemudian untuk sekarang pertanyaan nomor 2 dari Dr. Dwi Hertanto ini yang kayaknya kalau masalah BPJS nggak pernah selesai kayaknya. Selalu ada aja. Nah, ini kira-kira siapa yang bisa jawab ini, Dok? BPJS ya. Nah, mungkin nanti kita juga bisa tanya ke Dokter Adib nih yang ada di sini nih. Dokter Hari dulu monggo. Ya. Nah, ini kita ratakan deh semua bagaimana mendapatnya. Terima kasih. Begini, kalau itu masalah etik dan masalah disiplin, itu kita tidak bisa tawar sih. Kewajiban kita apa, peduli Anda punya biaya atau tidak, kita tetap lakukan kewajiban itu. Ya. Nah, saya mau mengilustrasikan begini saja dokter. Ya, mungkin yang, wah ini sederhana gitu ya, tapi saya mau curhat sedikit begini. Dok, tahun 2004 saya mengawali di satu rumah sakit di kota kecil di pegunungan seperti Salatiga ini. Saya dapat gaji 500.000 dok. Dokter Hari, kita dokter giginya udah banyak, saya kasih 500.000. Saya bilang ke direkturnya waktu itu, dok mohon maaf, jangan bilang gaji ke saya, tapi tolong kasih tahu saya nanti tanggung jawab saya apa. Oh seneng dia. Oh kamu nggak ngomong gaji, ya udah. Terus habis itu perjalanan, ya saya merintis benar-benar dari awal. Terus suatu saat tetap gaji saya masih di bawah UMR. Ada mahasiswi UMM, patah giginya. Saya bilang, ini kamu harus dipasang gigi palsu, enggak punya duit. Dok, bahkan dia telepon di depan saya, Mae orang daerah Pasuruan, Mae ini saya harus diginikan, enggak punya duit gimana? Ya wis, seadanya dulu dah gitu. Terus saya bilang waktu itu, gini, udah daripada nanti toh seadanya saja saya akan lakukan itu terus nanti lepas lagi kamu sendiri yang susah, udah seadanya berapa tapi tetap saya akan bikinkan yang terbaik. Duduk, uangnya dari mana? Sudahlah. Tahu enggak? Saya harus potong gaji. Dan itu anak saya nomor 1 yang sekarang masuk FK UB. Waktu itu dia masih umur 6 bulan. Dia awal itu susunya S26. Mahal itu, Wayat itu waktu itu 90.000 satu kaleng ini.
mahal itu. Karena memang sudah terjebak kita. Dari awal memang sudah dikasih itu, akhirnya mau enggak mau ya sudah gitu ya. Nah, setelah istri saya masuk ke supermarket, dia cari-cari susu, dikasih SPG-nya bilang, ini S26-nya ada promo. Terus istri saya bilang, enggak, saya pindah Denko aja. Terus SPG-nya bilang, di depan saya ini, oh cari yang murah ya. Memang saya nangis waktu itu, benar-benar nangis. Di rumah itu anak saya di tengah, saya enggak bisa tidur malam itu dan saya langsung tepuk-tepuk kepalanya. Daniel, suatu saat Papa akan cerita bahwa kamu sudah melakukan tindakan kebaikan yang kamu tidak pernah tahu. Kamu sudah berkorban untuk orang lain yang tidak pernah kamu tahu. Saya harus potong gaji dan susu anak saya harus saya turunkan standarnya. Ini suatu saat, sebentar lagi, ini kan sudah masuk semester 2. Dia masuk FK, saya akan ajarin itu. Kamu sudah lakukan itu dulu. Jauh-jauh sebelum kamu jadi dokter. Apakah ini tantangan? Apakah ini kewajiban? Saya rasa ini perenungan, gitu ya. Berani jadi pahlawan, ini terlalu sederhana apa yang saya ceritakan. Karena kalau di ruang operasi kan mahal. Tapi prinsipnya adalah kalau kewajiban, lakukan. Kalau itu kita harus berkorban, mungkin kita bisa tetap lakukan. Mungkin begitu dokter. Mohon maaf saya curhat ini. Terima kasih dok. Ya masalahnya kadang-kadang udah dokternya gratis wis. Rumah sakit ya nggak bisa dok. Monggo dokter Jokowit ada tanggapan dok? Sudah? Dokter Herman? Monggo dokter Herman. Yang BPJS sih dok tadi. Ini yang masalah etik. Ya, yang pertama tadi yang selalu ke satu dokter tadi ya. Iya yang 40 juta jadi dokter tetap. Akhirnya Ya. rumah sakitnya semua pasien ke Harus lewat dia. Harus lewat Ya. dia. Iya, itu umum terjadi. Itu aja jawabannya. Jadi ya sekarang ini dengan entah yang disebut kemajuan atau apapun ya, untuk akreditasi rumah sakit itu dokter harus memiliki dokter tetap umumnya ya. Padahal di awal-awal mereka nggak punya. Ya, katakanlah dokter Sigit ini di praktek membawai atau menguasai apa istilahnya instalasi kamar jenazah ya. Beliau membangun sistem di situ, kemudian sebagai dokter mitra, karena beliau tugas utamanya adalah guru, dosen itu. Kemudian karena ada aturan akreditasi, maka harus punya dokter forensik tetap. Nah, datanglah yang bersangkutan, plek. Lama-lama peran dokter Sigit mesti akan tersingkir, lama-lama ini. Ya. Jadi kita tuh dianggap seperti pembuat helipad, menyiapkan landasannya untuk helikopter yang akan datang. Setelah helipadnya jadi ya sudah nggak perlu lagi bangun. Nah ini dilema kita di pelayanan kesehatan saat ini salah satunya ya. Maka mohon teman-teman kalau memang mau berkiprah di tempat tertentu dan itu ada perjanjiannya, baca dengan detail. Ini beberapa kali kita menghadapi entah ketidakpuasan dari dokter ataupun dari pihak rumah sakit yang terkait dengan hal ini. Ternyata hal-hal yang menguntungkan, ya mohon maaf kalau ada direktur rumah sakit di sini. Rumah sakit itu tulisannya kecil-kecil banget. Kayak syarat dan ketentuan berlaku itu kecil-kecil. Ya. Salah terjadi, ini ada kok kecil nggak terbaca gitu. Ya,
Saya pernah mendapatkan aduan juga dari seorang spesialis yang sama gitu ya, mengadu ke perhimpunan kami gitu, diputusi oleh rumah sakit sebelum waktunya. Karena bla 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 gitu. Coba saya lihat ininya, kontraknya. Ternyata ada di situ kontraknya. Dan itu, loh ini ada. Nah, bagaimana kita akan melakukan pernyataan atau menyanggah. Ternyata ada klausul ya tadi kecil-kecil tadi itu. Nah, kejelekan dari kita adalah umumnya tidak fokus pada hal demikian. Administratif dokter itu jelek. Nanti menjelang perpanjangan STR, wah baru ngumpul-ngumpul tuh. Baru 5 tahun baru dikumpulkan. Kadang-kadang telat STR-nya. Sehingga harus minta surat, apa itu? Bukan, bahwa masih pengurusan STR masih dalam pengurus itu. Iya, yang tertawa mesti mengalami. Jadi mau tidak mau itu memang akan terjadi dan bagaimana kita menyikapi ya kita harus ketemu bersama nanti. Kemudian tentang pagu, yang tadi sampaikan Dr. Kiki Hari, saya sependapat gitu. Saya melakukan sesuatu yang harus saya lakukan. Tentang hal itu adalah saudara yang mikir sendiri di rumah sakit. Nah kalau semua kita juga harus memikirkan hal tersebut, ya kan ada manajemennya di masing-masing tempat yang kita ada di situ. Sehingga kebutuhan kita adalah tadi, restoring human well-being itu adalah yang utama yang harus kita lakukan. Tidak terpengaruh oleh melewati pagu atau tidak. Itu saya minta manajemen rumah sakit yang memberikan hal itu. Saya fokus pada bagaimana pasien ini baik. Dan biasanya pada kasus-kasus tertentu ada sparing ya dari rumah sakit terkait hal tersebut. Hingga kalau yang di BPJS kan itu bukan urusan kami itu ya. Itu kan urusan pelayanan di rumah sakit. Kita nggak pernah membatasi waktunya, nggak pernah membatasi besarannya. Besarannya ya, tapi bagaimana mengelolanya itu adalah kepiawaian dari manajemen untuk hal tersebut. Jadi komunikasikan bahwa ini tetap, kalau misalnya memang harus tetap dirawat ya. Karena kalau tidak tadi kita melanggar prinsip yang melanggar disiplin kedokteran gitu. Itu. Ya, nah itu selama direktur rumah sakitnya masih dokter, dia pasti ingat sumpah ya dok. Nah itu dia dok. Pasti ingat sumpah, nggak mungkin dia menyerahkan pasien. Kalau sudah bukan dokter, apalagi bukan tenaga kesehatan, nggak tahu lagi nanti. Dan itu menurut OPL memungkinkan ya? Nah itu memang mau ke situ. Iya, direkturnya bukan dokter. Dokter Adib ada tambahan Dokter Adib? Ya jadi kalau kita mau membuat dokter yang baik itu berarti harus ada di sistem yang baik juga. Jadi kalau sekarang masih ada yang kurang-kurang atau apa ya pasti itu problemnya juga kita harus melihat apakah di sistem ada yang kurang juga gitu. Kalau bahasanya Dr. Joko ada good clinical governance, good corporate governance, good ethical governance itu ya. Itu harus hal-hal yang itu yang harus ditekankan itu loh. Nah, cuman untuk kasus ya, ini saya melihat dari kasus yang di BPJS ya. Jujur memang kita harus mengawal melakukan sebuah proses pembinaan termasuk juga bukan dari unsur klinisi praktisnya saja, tapi owner atau pemilik ataupun jajaran direksi rumah sakit pun juga kita harus lakukan proses pembinaan itu. Karena kalau pada kasus-kasus yang berkaitan dengan etik, disiplin, tidak semuanya kemudian fungsi dari rumah sakit itu tahu gitu. Karena ada rumah sakit melepaskan dokternya itu sendiri gitu loh. Nah, benar tadi yang disampaikan Dr. Herman, kadang-kadang dokter memang lupa pada saat dia ada perjanjian. Karena kalau perjanjian nggak pernah dilihat Dr. Herman, yang dilihat cuma kwitansi saja, kalau tanda tangan aja gitu loh. Itu aja karena dan itu memang ya kadang-kadang ya mohon maaf saat ini kita dihadapkan dengan sebuah ini kan sudah semakin luas sebenarnya. Dokter apalagi nanti berkaitan juga dengan masalah spesialisasi
Nanti kalau udah bicara spesialisasi ada kaitan dengan kompetensi, ditambah lagi sekarang ada namanya kewenangan tambahan ya. Nanti kemudian kita akan bicara sharing kompetensi, yang nanti itu berimplikasi pada pelayanan. Nah, yang perlu kita kawal juga di sini adalah bagaimana di dalam proses pembagian pelayanan berbasis dari kompetensi dan kewenangan tambahan tadi tidak berimplikasi pada permasalahan-permasalahan etik dan disiplin. Itu yang sering terjadi kadang-kadang. Gak usah jauh-jauh, di internal rumah sakit aja antara dokter A, dokter B rebutan. Banyak kasus yang kayak begitu gitu loh. Dan kalau kita yang tidak proaktif ya, dan mungkin bukan tidak mungkin nanti kita akan mendorong di setiap jajaran di rumah sakit pun komite mediknya itu benar-benar difungsikan gitu loh. Saya waktu itu pernah ngomong sama Pak Joko, kalau kita sekarang di MKK struktur organisasi kita ajarin, komite medik itu mungkin nanti melalui Makersi atau PRC atau apa itu perlu untuk kemudian diajarkan juga tentang bagaimana komite etiknya, bagaimana kemudian komite kredensialnya, clinical privilege dan sebagainya, kan itu kuncinya nanti di situ gitu loh. Karena ada undang-undang rumah sakit juga yang belum diperankan dengan baik gitu loh. Sehingga akhirnya yang sering terjadi adalah yang mohon maaf, karena ada karakter yang mungkin nanti kita harus rubah. Pada saat saya sebagai seorang dokter spesialis, mamanya ya, saya menganggap saya diajarin semua itu. Kalau udah saya diajarkan, walaupun mungkin diajarin dulu itu masih diawasi supervisi cuma 1 kali, dia mengatakan saya bisa lakukan itu semua. Kalau udah bicara saya bisa lakukan itu semua, maka hati-hati. Disitulah yang kemudian akan bisa muncul potensi etik. Ada yang kurang yang kita lakukan apa? Self-assessment. Kita harus mulai mengaca pada diri kita sendiri bahwa pada saat kita melakukan sebuah tindakan, pelayanan, ya, apakah itu memang benar sesuai dengan kompetensi dan apakah saya mampu? Karena pada saat kemudian kita berpikir, mohon maaf aja, kita berpikir bahwa pasien itu adalah sebagai bagian dari objek dalam tanda petik, ya, dan kemudian itu adalah sebuah yang berimplikasi pada masalah pendapatan di kita, maka kalau kita tidak menyesuaikan dengan kemampuan di diri kita sendiri, maka disitulah akan bisa muncul potensi-potensi yang masalah etik dan yang lainnya itu. Itu yang perlu selalu diingatkan kepada teman-teman sehingga penting ya untuk kemudian pada saat kita self assessment ini kira-kira ini kayaknya kasus sulit nih, udahlah saya konsulkan aja ke senior saya yang lebih berpengalaman gitu. Oh ini kita kerjakan bareng aja lah, saya minta tolong dong dampingin saya untuk ngerjakan ini kayaknya kasusnya sulit ini. Nah, hal-hal seperti itu harus diinikan ke teman-teman sejawat kita supaya kita saling melindungi gitu loh. Karena kalau mamanya nggak begitu aja, oh kamu yang ngerjain sendiri kok, ya udah kamu tanggung jawab sendiri gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang sering muncul gitu loh. Dan kasus BPJS sebenarnya banyak yang seperti itu karena mau tidak mau kita semua yang mengerjakan ya, tapi kemudian antar sejawat ini perlu untuk semakin kita perkuat. Demikian mungkin, terima kasih. Terima kasih Dr. Adib. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari Dr. Nugroho ini yang bisa menjawab sebenarnya Dr. Joko Widiarto ini. Mau dokter, silakan dok. Ya, kalau kita runtut kembali ke belakang sebenarnya ya, sumpah dokter itu kan versi terakhirnya WMA itu di 2017. Bahwa bunyi kalimat bahwa sebelumnya 2006 itu di position out-nya itu disebutkan di versi 2006 bahwa my colleagues will be my sister or brother gitu ya. Jelas itu clear. Sehingga pasal itu, ayat itu diadopt di dalam kode etik kedokteran kita di dalam sumpah yang versi tahun 2012. Namun di dalam kode etiknya penjelasannya tidak seperti itu. Ya. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagai saudara kandung itu tidak diadopt di dalam kode etiknya. Di dalam penjelasan pasal-pasal dalam kode etiknya. Saya ingin diperlakukan sebagaimana teman sejawat saya akan saya perlakukan sebagaimana saya ingin diperlakukan. Jadi ya menurut saya memang ini sementara yang saya sampaikan tadi di paparan saya itu 2017 itu WMA sudah merubah, jadi bunyinya tidak ada lagi yang namanya my colleagues will be my sister and brother itu tidak ada lagi, tapi saya akan memberikan penghormatan kepada guru-guru saya, kepada murid-murid saya, bunyinya seperti itu. Jadi ini kan sedang dalam proses untuk memfinalisasi, mereview ulang sumpah dokter dan kodeki. Mudah-mudahan Dr. Adib segera mengeluarkan
panitia ad hoc-nya. Karena amanah muktamar dikasih waktu hanya 6 bulan sebenarnya. Ya, tapi ini mudah-mudahan nanti saya kemarin juga bicara sama Pak Sekjen, mudah-mudahan itu akan bisa ditindaklanjuti. Jadi kembali lagi kita mau ngikutin versinya BMA terakhir atau tidak itu yang kita belum tahu pasti. Nanti dalam perkembangannya nanti akan kita lihat. Karena memang sangat berat itu kalau saya ingin diperlakukan, saya akan memperlakukan saya sebagai ya, seperti saudara kandung, bukan sebagai ya, seperti saudara kandung, itu cukup berat memang. Mungkin itu tambahan dari saya. Tapi kembali kalau boleh saya tadi hubungannya dengan BPJS tadi, ya ini yang kebetulan saya terlibat juga dalam perumusan kode etik rumah sakit ya. Ini yang luput kemarin saya sudah ingatin bahwa konflik of interest tidak diatur di dalam kode RC. Kode RC itu kemarin waktu kongres terlupakan sehingga kemarin ditetapkan dalam kongres luar biasa dan itu sudah kode RC sudah ada. Pedoman tata laksana penegakannya kode RC itu yang sedang dirumuskan hingga saat ini belum tuntas. Yang jelas tentang konflik of interest tidak terbahaskan di dalam itu. Karena sekarang ini manajemen rumah sakit, ada beberapa rumah sakit yang mohon maaf mensyaratkan pemiliknya bahwa dokter yang di situ juga sebagai pemegang saham. Justru malah disuruh jadi pemegang saham supaya ada komitmen, tapi sebaliknya apakah ini tidak melanggar etika? Sebagai pemegang saham dia praktek di situ, pasti tentu ada konflik of interest-nya. Interest-nya adalah supaya pasiennya banyak di situ. Jadi kebebasan untuk menjalankan profesi menjadi dipertanyakan. Itu mungkin tambahan dari saya sedikit. Terima kasih. Terima kasih dok. Memang kalau dokter adalah saudara kandung, saya sama Pak Herman ini protes dok. Dikira incest ya dok. Seperti. Iya. Bukan sebagai, seperti. saudara kandung. Bunyi aslinya memang begitu. Ada ini dok, yang pertanyaan kedua belum terjawab dok. Apa tuh? Poin 11 tadi pada Sumpah Dokter akan menjalankan kode etik kedokteran Indonesia begitu. Itu kan sangat berat. Betul Dokter Nugroho tadi berusaha gitu dok. Ya ini masukan nanti tergantung ya. Kembali lagi bahwa ada tim yang akan dibentuk oleh Dr. Adib nanti untuk memfinalisasi kodegi dan juga Sumpah Dokter. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa sih yang menentukan sumpah dan kodeki itu siapa? Karena kita ADART ID enggak mengatur itu. Walaupun sebenarnya di ortalanya MKEK itu ditetapkan dalam muktamar. Muktamar enggak menetapkan di dalam plenum. Muktamar waktu itu hanya di sidang komisi. Jadi ortalanya MKEK yang disebut ditetapkan dalam muktamar itu tidak dipresentasikan dalam sidang pleno. Saya ingat betul itu di Makassar, di Samarinda, sorry. Jadi kalau barangkali nanti perlu juga dipertimbangkan oleh Dr. Adib, forum apakah yang akan menetapkan kodeki maupun sumpah dokter itu. Ya, hanya masukan aja Dr. Adib, mohon maaf. Ya, mungkin ada tambahan? Dr. Nugroho? Ya, terima kasih. Saya mungkin ada pendapat begini ya, tentang kodeki ini ya. Atau kodegi kalau di tempat saya. Begini, kalau di dalam kode etik itu kan berisi kewajiban-kewajiban, ya kan. Kewajiban-kewajiban itu adalah kewajiban-kewajiban yang ultimate, ya kan. Sesuatu yang ultimate. Ketika kita belum bisa sampai ke yang ultimate, artinya apa? Kita harus dibina. Ini berbeda dengan hukum. Kalau hukum itu ada standar minimalnya. Lah di bawah standar minimal kena hukum. Tapi kalau kode etik itu sesuatu yang ultimate. Yang namanya ultimate, belum sampai ultimate itu bukan sesuatu yang salah yang harus dihukum, tetapi yang sesuatu yang harus diajak, dituntun. Gimana caranya kamu sampai naik ke gunung gitu loh. Nah, mungkin sedikit saya pandangan saya tentang ini, kita mungkin bisa sedikit
melihat ke samping, itu antara di Mahkamah Agung, hakim ya, itu ada 2. SK bersama antara KY dan MA, itu tentang kode etik hakim. Terus habis itu ada peraturan bersama MA dan KY, itu tentang apa? Code of conduct, bukan lagi code of ethic. Karena code of ethic itu adalah suatu standar yang ultimum. Belum ultimum, itu ya enggak apa-apa, kita semua belum ultimum, kita mencapai ke sana kok, ya kita masih mari sama-sama bergandengan tangan untuk standar ultimum tadi. Nah, sedangkan code of conduct itu adalah perilaku yang bisa dinilai, karena di situ adalah ada standar minimalnya, gitu ya. Nah ini mungkin bisa, kodeki kan susah, ya memang susah. Kalau dibuat rendah atau ada standar minimal itu hukum itu standar minimal itu rendah, kode etik itu di atasnya, gitu. Jadi susah kode etik, ya memang harus susah. Kita manusia masih belum mampu itu, tapi kita kan menuju ke sana, gitu ya. Mungkin begitu. Dr. Herman ada tambahan? Enggak. Ya, Dr. Herman. Baik, ini karena waktu ya, udah jam 12, jadi mohon maaf kalau memang ada pertanyaan. Nanti mungkin bisa langsung japri saja ya dengan pembicara untuk diskusi. Kita banyak, sampai besok kita masih bersama-sama di sini. Ya, luar biasa, mungkin kita bisa beri aplaus pada 3 pembicara. Ya, tadi Dr. Gihari mengatakan etik itu sangat penting ya, di kita mengerti, tidak hanya dokter sebenarnya, bahkan hukum juga begitu. Tadi dikatakan bahwa etik dalam pikiran tidak bisa dihukum, tidak bisa disidangkan. Yang bisa disidangkan adalah perilakunya, didasarkan pada standar yang sudah dibuat bersama. Kemudian Dr. Joko Widiarto tadi mengingatkan lagi bahwa spirit dokter itu adalah altruisme. Altruisme itu lebih mementingkan orang lain dibandingkan diri sendiri. Kemudian ranah profesional itu adalah good corporate governance, good clinical governance, dan good ethical. Jadi ini semua harus kita pegang terus. Dan kemudian Dr. Herman yang terakhir tadi memberitahukan tentang profesionalisme juga begitu. Jadi yang harus digaungkan ini jangan hanya kesalahan dokter, tapi adalah profesionalisme, kesejawatan, sehingga kita semua diingatkan terus untuk menjadi dokter yang profesional dan memiliki kesejawatan yang baik. Baik, terima kasih sebagai moderator, mohon maaf kalau ada kurangnya dalam memimpin acara sesi pagi kali ini. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih dokter.